Jumpa kembali bersama saya Asri Gunawan di segmen Kompas Bisnis. Saudara, 34 bulan berturut-turut kinerja manufaktur Indonesia selalu di atas angka 50. Tetapi yang terbaru, untuk pertama kalinya kinerja pabrik-pabrik di Indonesia ini melemah. Data yang dirilis oleh S&P menunjukkan bahwa manufaktur Indonesia sudah masuk lampu kuning pada bulan Juli karena tidak lagi di level ekspansif. Kontraksi ini disebabkan berbagai tekanan, diantaranya penurunan permintaan, gangguan distribusi, dan juga kenaikan biaya produksi. Kita akan ke data berikutnya untuk melihat angka pelemahan industri manufaktur. Bisa dilihat saudara dari grafik yang ditampilkan dari bulan April sampai dengan bulan Juli, indeks pembelian ini ataupun juga PMI ini menunjukkan adanya penurunan. Indeks pembelian manajer atau Purchasing Manager Index PMI Indonesia pada Juli 2024 ini merekam kinerja manufaktur melorot ke 49,3 atau menurun 1,4 poin dibandingkan dengan bulan Juni di tahun 2024. Penurunan sebenarnya terjadi sejak April, saudara. Juli jadi kuncian, sudah lampu kuning bahwa kondisi manufaktur Indonesia tidak baik-baik saja. Bagaimana membaca angka manufaktur ini? Jadi kalau indeks di bawah 50% artinya industri ini sedang terkontraksi, sederhananya terganggu, tidak selancar biasanya. Sebaliknya, jika angkanya di atas 50% artinya industri dalam posisi ekspansi. Ekspansi yang dimaksud ini adalah permintaan dari konsumen yang masih mengalir atau bertambah. Lalu menurut S&P terjadi penurunan permintaan baru dan gangguan pasokan sehingga kapasitas produksi yang terpakai juga turun. Kalau kata S&P memang tak hanya pengaruh domestik tetapi juga kondisi globalnya sedang lesu. Belum lagi kalau ngomongin rupiah yang melemah, kurs menjadi beban karena belanja impor bahan baku juga tambah mahal. Seberapa besar sumbangan manufaktur terhadap PDB? Kita lihat data berikutnya. Nah ini saudara, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sumbangan manufaktur terhadap PDB terus melandai atau melanjutkan penurunan dari kepemimpinan sebelumnya. Nilai manufaktur 2022 ini mencapai 3.591,7 triliun rupiah. Porsi terhadap PDB sekitar 18,34%. Dan kalau dicermati, penurunan sumbangan manufaktur terhadap PDB juga berbarengan dengan sejumlah industri yang juga berada di titik nadir. Beberapa waktu terakhir, saudara, PHK industri tekstil dan alas kaki. Indonesia termasuk yang banjir dua produk ini. Lalu apa kata Menteri Perindustrian? Kita lihat data selanjutnya. Kami kutip pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan, kami tidak kaget dan logis saja melihat hasil survei ini karena ini semua sudah terprediksi ketika kebijakan relaksasi impor dikeluarkan. Para menteri lainnya sebaiknya jangan mengeluarkan kebijakan yang justru semakin membunuh industri. Nah saudara, peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 tentang relaksasi impor yang terbit pada Mei lalu ternyata juga dibarengi oleh kinerja manufaktur yang juga lesu. Tadi datanya sudah kami paparkan, Indonesia banjir impor produk Tiongkok, apalagi Tiongkok juga sedang kelebihan kapasitas manufaktur akibat permintaan global yang menurun. Sektor manufaktur punya kontribusi yang besar bagi perekonomian. Tak hanya menjadi salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar, sektor ini juga bisa menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2024 diperkirakan tetap tumbuh lebih dari 5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang baik di tengah tingginya ketidakpastian global. Estimasi ini didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan sejumlah faktor lainnya. Investasi diprediksi menguat seiring dengan penyelesaian target pembangunan infrastruktur dan investasi sektor swasta. Kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan program perlindungan sosial Parlinsos untuk masyarakat rentan diharapkan mendorong laju konsumsi masyarakat. Pilkada serentak pada November 2024 juga diperkirakan memberi dampak positif pada aktivitas konsumsi. Ekspor barang diperkirakan meningkat pada sektor manufaktur dan pertambangan terutama ke negara mitra dagang utama seperti India dan Tiongkok. Dari sisi produksi, saudara, aktivitas perekonomian masih ditopang sektor manufaktur, konstruksi, dan perdagangan yang diperkirakan tetap kuat. Sampai dengan triwulan 1 menunjukkan kinerja yang baik
kami memperkirakan untuk triwulan kedua, berarti antara April, Mei, Juni yang sudah selesai akan tumbuh di 5,0% atau bahkan sedikit di atas 5% year on year. Ekspor kita untuk barang diperkirakan meningkat, terutama ini Q2 ya, untuk ekspor produksi manufaktur dan ekspor pertambangan.